الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Kamu belum ada yang jemput sih? Belum. Ini sama aku aja. Tapi ini motor siapa? Nah, teman aku namanya Eka, motor aku lagi di servis. Boleh deh. Yaudah yuk naik. Ini aku mau beli martabak dulu ya, mau tanya kamu. Oke deh. Pis, mana uangnya? Aku yang bayar. Yang aku udah bilang tuh Erwin. Perasaan aku itu kalau jajan yang bayar. Kok kamu juga ini. Dari ya, Ya. kamu ingat kan awal-awal kita ketemu? Ya kok tiba-tiba banget. Iya, waktu itu aku keinget aja pas kelas 7 aku sering gitu. Ini awal-awal aku ketemu kamu tuh dibully, aku nggak tega tuh kalau dibully. Iya, terus tiba-tiba kamu jadi pahlawan tuh saat yang lain itu ngejauh. Iya sih. Terus sekarang udah 5 tahun ya? Sekarang ke 12, banget ya? Iya, makasih. Ya. Bu, Pak, Non Friska udah pulang, tapi dia diantar sama cowok. Kau baik dulu ya. Jangan pulang dulu, Jan. Ya kenapa? Aku mau ngenalin kamu ke orang tua aku. Aku belum siap. Masa kita kan udah pacaran 5 tahun. Kamu nggak mau kenal sama orang tua aku? Ya udah deh, ayo. Ya. Mama, Papa, aku pulang. Siapa yang antar kamu pulang, Pris? Ini Fauzan namanya. Dia pacarku. Suruh masuk. Masuk, Pris. Assalamualaikum. Saya Fauzan, saya ingin bertemu dengan Bapak. Berani sekali kamu deketin anak saya. Kamu pikir kamu pantas? Saya terus paham Pak Priska, saya yang udah 5 tahun. Jangan so manis depan saya. Keluar kamu dari rumah saya sekarang juga. Tahu saja loh.
Gua bunuh lu. Orang tua sialan. Kenapa sih, Pak? Aku sayang sama dia. Kamu itu buta, dia itu anak jalanan, nggak punya masa depan. Aku nggak peduli. Hei, mau kemana kamu? Dengerin mama dulu. Lihat itu didikan kamu. Lah kok aku? Selama ini kamu yang gak becus. Weh bro, lu kenapa bengong? Galau gua. Galau. Kenapa? Gua ditampar sama ayahnya Priska. Ceritanya gimana kalau bisa ditampar? Gua datang kan nyangkutnya ke sekolah. Ya, Datang terus dia kenalin gua orang tuanya. ya, gua tahu. Itu gua habis kenalan, pasti martabak kan biar gua tuh akan baik sama dia lah ya. Gua kasih ditampar gua. Sakit cok, lah gua, dianggap gua sampah. Sampah ya, enak banget muncungnya. Tapi udahlah bro. Bro. Lagi ada apa nih? Lu kenapa, Jan? Sakit hati gua, Sakit hati kenapa? ditampar sama ayahnya Priska. Oh, ya udah, minum dulu, minum. Gua bawa minuman buat lu. Gua bilangin ya, Jan, sakit hati nggak ada beresnya. Tapi gua ada cara lain buat mereka ngerasain derita lu. Apa ya mak? Santet, guna-guna mereka yang udah hina-hina lu itu. Santet. Iya, Kayak santet. aku begitulah. Percaya nggak percaya, gua udah lakuin sendiri, Jan. Manjur banget pokoknya, Jan. Bener, nama dukun itu setahu gua Mbak Dharma. Itu dukun sakti di daerah situ. Dia udah terkenal dan emang penguasa kayak santet-santet gitulah di daerah situ. Kalau lu nggak percaya, malam ini kita sekarang kesana dah. Boleh? Kita bertiga kah? Iya, Ayo, Ayo, gua anterin lu sekarang. Ayo. Ayolah. Ayo. Tahu lah, gua kan pernah kesana. Kak, kok gue dengar suara aneh tadi ya? Udah, gak usah takut, Jan. Kita udah sampai kok. Weh, bentar weh. Ini berat anjir cok kaki gue cok. Kenapa sih? Enggak, Mbah. Ini teman saya Ojan, minta bantuan sampean. Iya mbak, saya mau ngirim santet buat seseorang gadis namanya Friska mbak. Bentar. Oke mbak. Saya mau kirim santet bah, seorang yang namanya Friska. Opo alasannya? Ya saya sudah dipermalukan di depan keluarganya, saya dihina, saya dipukuli. Saya pengen mereka hancur-hancurnya bah. Permintaanmu bisa dipenuhi, tapi saya ingatkan sebelumnya,
Santet butuh media dari calon korbannya. Apa kamu punya? Gak punya mbah, saya punya fotonya aja. Ya wes, rapopo ndi. Sebetulnya bisa aja, tapi syarat yang saya minta tadi lebih mudah. Cara kedua mungkin agak sedikit lebih sulit. Saya sanggup mbah. Kau harus membuat perjanjian dengan junjunganku, iblis. Letakkan bungkusan media santet di rumah targetmu tanpa ketahuan. Lalu kau harus menaburkan media santet di makanannya. Saya sanggup mbah. Baik, ritual pertama, kalian semua harus membuat perjanjian dengan iblis dulu. Darah kalian akan menjadi jaminan untuk si iblis. Loh, ini kita juga harus kena ritual, bah. Padahal kan yang buat perjanjian kan cuma si Oja. Iblisku merasakan kedatangan kalian. Ya udah, sok atuh mbah, kami terima. Ini lenganmu. Ya mbah. Aduh. Nih, Ada mbah. nih. Gimana, mbah? Darah ini sebagai simbol perjanjian kalian dengan iblis. Ini bungkusan pertama berisi bubuk tulang. Taburkan ke dalam makanannya. Coba. Ini bungkusan kedua berisi bunga. Kuburkan di halaman rumahnya. Coba.
Kalau kalian melanggar perjanjian, akan ada akibatnya. Baik, bos. Simbah ya. Yo. Kita mau ngapain ke sini? Mau beli bakso? Buat ada spes gak? Bang, bakso kecilnya aja ya, 10.000. Boleh. Mau kali nggak usah dicampur. Sip, jangan. Jangan. Itunya aja. Bicara aja ya. Ini bang ya. Rasain itu fritan gua, haha. Nih, kubur ya. Oh, udah. Halo, Fris. Halo Jan, kenapa telepon malam-malam? Aku bawa bakso kesukaan kamu nih. Bisa keluar sebentar gak? Tapi jangan sampai orang tahu kamu tahu ya. Ya udah deh. Tapi bentar aja ya. Oke. Nih, baksonya. Ini sih buat mama aku. Dimakan ya. Tapi jangan kasih siapa-siapa, kamu aja yang makan. Ya ampun Jan, ini ngerepotin banget. Padahal kan udah malam. Ya nggak apa-apa. Ya aku buru-buru ya. Ya udah. Udah ya.
muntah-muntah. Astagfirullah, Priska, kamu kenapa? Kamu muntah darah, nak. Kita ke rumah sakit sekarang. Nggak usah, Pak. Aku baik-baik aja, cuma kecapean aja. Nona, wajah Nona pucat sekali. Bi, tolong bikinin teh panas cepat. Baik, Bu. Ma, itu. Apa, Nak? Nggak ada apa-apa. Ma, itu. Nggak ada, Nak. Nggak ada. Sudah, biarin dia istirahat sendiri saja. Ayo kita keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok tiba-tiba panas ya? Apa karena efek semalam? Pris, udah sholat belum, nak? Belum, Pak. Ini baru mau sholat. Ya sudah, sholat dulu. Nanti kita sarapan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalian semua akan mati. Astagfirullah, Priska. Innalillahi, kenapa anakku ini? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kamu sadar, Priska. Kelihatannya kamu agak lemas. Nanti Mama bilangin Pak Sobri dulu ya kalau kamu izin sekolah.
Nggak mau, Ma. Aku ada tugas kelompok. Lagi pula udah kelas 12. Aku nggak mau izin terus. Enggak, kamu harus istirahat. Aku bisa. Ya sudah, biarin saja Bu. Anak kita sudah besar ini, sudah tahu tanggung jawabnya. Oke, kalau kamu ingin sekolah nanti, Mama bilangkan Bisumi untuk siapkan sarapan kamu. Sana siap-siap dulu. Cukup, kamu nggak bisa sekolah dalam kondisi kayak gini. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Tidak, aku bilang aku bisa sendiri. Tunggu nak, biar papa antar. Kamu yakin mau sekolah? Papa ini gimana sih? Aku bilang aku mau sekolah. Yaudah, kalau kamu maksa, ayo naik. Loh, Fris, muka kamu pucat banget. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma nggak enak badan aja karena kemarin. Oh, harusnya kamu nggak usah sekolah hari ini. Nggak apa-apa, kan tugas kelompok kita belum selesai. Ya udah, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum anak-anak. Salam. Oke, sebelum mulai pelajaran kita doa aja dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak persiapkan dulu presentasinya ya, oke. Kelompok 1 dulu, silakan maju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem reproduksi manusia. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihah Rizkia. Dan saya Friska Tasya. Saya Rapsalia Nixon. Saya Alia Ahmadiana. Baik, pengertian reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah proses biologis untuk menghasilkan keturunan melalui pembuahan sel sperma dan sel ovum. Organ reproduksi pria yang pertama tesis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua epididymis, tempat pematangan sperma. Yang ketiga uretra, pengeluaran sperma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 atas nama Friska, Nisa, dan Mika silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem reproduksi manusia. Anak-anak, pulang jangan panik. Ayo yuk, kita buat kompres. Anak-anak, kalian jangan pingsan dulu ya. Bapak mau nelfon orang tuanya dulu. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Joko. Ya Pak, ada apa? Ini Pak, anak Bapak Priska kejang-kejang di sekolah. Hah? Muntah darah? Ya sudah Pak, saya datang dengan dokter puskesmas. Oh iya Pak, oke. Assalamualaikum. Ayo Pak, masuk Pak. Dah, semuanya keluar dulu aja ya. Saya mau cek. Oke dok. Gimana Pak? Kondisinya baik-baik saja. Mungkin dia hanya cuma keracunan makanan atau bisa juga dia cuma butuh istirahat sejenak. Tidak ada indikasi penyakit apapun kok. Bapak tenang aja dah. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya. Mas ya, siapa? Sama-sama. Sebenarnya kondisi Priska itu bisa dibilang cukup aneh sih Pak. Bagaimana kan kata dokter itu kondisinya cukup normal. Gimana tuh Pak? Saya juga kepikiran Pak. Nanti saya coba konsultasi deh ke Ustadz Hamim. Kebetulan saya satu perumahan sama dia. Oh boleh tuh Pak. Oke, kalau baik. Begitu saya pulang dulu ya. Pamit Oke. Pak. Tenang nak. Diam kau, aku bakalan loncat dari motor ini. Tenang nak, tenang. Mah, Bi, bawa Priska ke kamar dulu. Papa ada urusan dulu. Kamu kemana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Joko. Pak Joko, ada apa ini Pak? Jadi gini bapak-bapak, anak saya Priska dari semalam tiba-tiba kejang-kejang terus, muntah darah. Tadi barusan di sekolah kayak begitu lagi. Tapi setelah dicek dokter, katanya sehat-sehat aja. Saya khawatir dia kena guna-guna gitu. Yaudah Pak, saya coba terawang dulu ya. Nanti kita coba duduk dulu Pak ya, biar mereka biar tenang. Sini. Tenang dulu ya Pak. Kalau boleh tahu nama anak Bapak siapa ya, biar saya bisa terawang. Siti Priska binti Joko Pramono. Ayo. Bismillah. Dari hasil penerawangan saya, anak Bapak itu terkena santet atau benang kuda. Astagfirullah. Tapi saya sendiri nggak tahu Pak, nggak tahu siapa yang ngirim santetnya itu ke anak Bapak.
Saya cuma bayangan saya tuh melihat ada kayak semacam sosok itu yang meliputi dia, menemani dia terus. Apa coba? Saya juga kurang tahu sih Pak. Mungkin tuh semacam santet kiriman. Halus gitu ya? Sepertinya iya. Tunggu sebentar Bapak-bapak, biar saya ambilkan air dulu. Air doa. Oke. Bentar Pak ya, kita baca doa dulu. Boleh angkat tangannya masing-masing supaya berkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara cuma ini saja yang bisa saya lakukan. Nanti selebihnya kalau ada apa-apa lagi Bapak bisa nelpon saya aja. Ini ya Pak, mohon terima. Makasih ya Pak Ustadz. Nanti kalau ada apa-apa lagi, saya telepon Pak Ustadz ya. Ya, Bapak kok rumah saya juga dekat dari rumah Bapak, jadi bisa langsung nyamperin gitu loh. Ayo Makasih, Pak, mari Pak. Ayo Pak, mari Pak. Nah, ayo silakan. Mah, tadi Papa habis ketemu Ustadz Hamim. Kata Pak Ustadz, Priska kena santet, tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Astagfirullah Pak, kok bisa? Anak kita salah apa? Bapak juga nggak tahu Mah. Ini ada air doa dari Pak Ustadz. Kalau Priska kenapa-napa, tinggal minumin aja. Kalau nggak siramin. Oh iya Pak. Sementara waktu, Priska kita diamkan di kamar saja dulu. Kunci pintu kamarnya, biar tidak ngamuk lagi seperti di sekolah. Iya Pak. Sayang, kenapa keluar malam-malam? Ayo makan bareng mama papa. Iya nak, makan dulu sama bareng mama papa. Pembalasan ini. Sumi cepat ambil air doa dari Ustadz Hamim sekarang. Mas, bangun Mas, jangan tinggalin aku. Mas.
Assalamualaikum. Saya turut berduka cita ya Bu. Pak Ustadz, ini begitu cepat. Saya sudah mendengar semuanya Bu. Lalu bagaimana dengan Friska sekarang? Dia pucat, pandangannya kosong, seperti bukan anak saya lagi. Ya sudah Bu, untuk sementara Friska didiamkan saja dulu di kamarnya. Jangan lupa dibacakan ayat-ayat suci supaya dia semakin tenang jiwanya. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Nana Friska, makan dulu ya, mau disuapin atau makan sendiri? Astagfirullah, Priska, kamu bagaimana bisa dia keluar? Iya Bu, saya lupa kunci pintunya. Cepat kamu telepon Ustadz Hamid, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min nas, min syarri ghasiqin. Nana, jangan! Kalian semua akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kau iblis laknatullah, ingatlah kau tidak akan pernah bisa melawan umat-umat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
Allahu Akbar. Ibu yang tenang ya Bu ya. Saya tadi sudah berhasil mengurus beberapa jinnya. Iblis juga tadi sudah saya lawan Bu. Insya Allah saat ini Priska sudah lebih tenang. Siapa yang tega ngirim semua ini Pak Ustadz? Dari hasil penerawangan saya, penglihatan saya, ada 3 orang pria pemuda yang telah menguburkan santet di rumah ibu. Itu juga yang menjadi penyebab Priska menjadi saat ini. Kemungkinan kalau dari penglihatan saya, mereka bertiga itu seperti geng pacarnya Priska. Pacar Priska yang telah mengirimkan santet kepada dia. Dan saya juga tahu di mana lokasi pastinya dia mengubur santet itu. Nanti kita akan langsung ke depan Bu, boleh? Ayo. Kita serang, aja Pak. Ayo bangun. Gali di situ tuh. Tat, ini apa Tat? Hitam-hitam. Sepertinya itu buhulnya. Coba ambil Tat. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ini santetnya. Kita harus bakar ini. Antum mana korek? Oh, ada. Nah, cepat bakar ini. Alhamdulillah, akhirnya kita udah berhasil Bu membakar buhul santetnya. Semoga dengan dibakarnya buhul ini kondisi anak ibu Priska udah mulai membaik. Tapi kalau semisal dari yang saya lihat mungkin butuh waktu lama juga untuk penyembuhannya. Jadi sebaiknya anak ibu direhabilitasi di pondok milik guru saya. Kebetulan tidak jauh juga dari sini supaya juga lebih membaik lah kondisinya. Baik Pak Ustadz, makasih. Apapun yang saya lakukan demi kebaikan anak saya. Iya. Dan pesan saya terakhir, perbanyak-banyaklah iman dan takwa, banyak-banyak juga istighfar, Ya, Pak Ustadz. supaya kita dijauhkan dari gangguan jin dan juga syaitan. Oke Bu, mungkin aja dulu dari saya mau pamit Bu ya, saya ada pengajian di masjid. Ayo Bu, mari Bu. Makasih ya Pak. Mari Bu, mari Pak. Mari Pak. Kemarin lo gimana? Amat. Kemarin namanya pulang belum baik Ada sih. Tinggal udah bagus. Terus soal urusan santet kemarin gimana menurut lo? Beres kan? Tapi gue kayak gimana ya? Takut. Hanya gini loh. Nah. Itu apa anjir? Weh,
Sialan lu Jan. Lu lihat Haikal tuh keadaannya di luar. Nah, Gara-gara gue bilang gara-gara dia. Anjir, Cok. Cok, Jan. Apa, Cok? Weh, jangan tinggalin gua, weh. Weh. Gimana ya? Gua kasul anjing. Ya, bagus. Anjing mati dia bangsat. Priska, anakku, akhirnya kamu pulang juga. Ya, aku sudah lebih baik sekarang. Aku kangen banget sama kamu, ayo main lagi. Ayo. Aku tak lagi berharap reda, biarkan gemuruh di sana. Semua melekat di dada dan mengendap di udara. Tilas itu tetap jelas dan utuh. Lelayang itu terus terbang dan rapuh. Ini bukan tentang waktu, ini tentang kamu. Ini bukan tentang